wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Para pemirsa Pewarta TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah, kita dipertemukan dalam keadaan sehat walafiat dan dengan nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allah semoga selalu dilimpahkan pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 96 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau saja penduduk suatu wilayah, penduduk suatu negeri, penduduk suatu desa amanu wattaqau, mau beriman, mau bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard, akan kami buka pintu berkah dari langit dan bumi. Masya Allah. Para pemirsa, inilah janji kehidupan yang indah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar supaya hidup kita penuh dengan keberkahan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah amanu. Monggo kita memprogres diri kita untuk menjadi orang-orang yang beriman. Iman sesuatu yang sangat berharga ketika iman itu kita ejawantahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-imanu al-i'tiqadu bil qalbi, iqrarun bil lisan wa amalun bil arkan. Iman itu keyakinan yang menancap di dalam hati kita, kemudian kita ucapkan dengan lisan kita dan kita amalkan dengan amal perbuatan kita. Satu contoh, ketika kita mengaku beriman kepada Allah, maka apa konsekuensinya? Kita tancapkan dalam hati kita keyakinan bahwa Allah adalah Tuhan kita. Kemudian kita ucapkan dengan lisan kita, misalkan dalam bentuk syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian implementasi dalam kehidupannya adalah kemudian kita lakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Contoh, ketika Allah memerintahkan wa aqimis shalah dan tegakkanlah sholat, mari sebagai orang yang beriman kemudian kita laksanakan sholat itu. Itulah tanda seseorang itu dikatakan beriman. Jadi sesuatu yang nancep di dalam hatinya, keyakinan, kemudian diikrarkan, kemudian diamalkan dengan amal perbuatannya. Para pemirsa Pewarta TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kedudukan orang-orang yang beriman sangat tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh. Innalladzina amanu wa amilus solihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Sungguh bagi mereka adalah surga firdaus. Masya Allah. Itulah tingkatan yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Maka ketika sebuah desa, sebuah wilayah, sebuah negara ingin meraih baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ingin meraih kehidupan yang penuh dengan kebaikan, yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana ayat ini, maka disebutkan harus beriman. Kemudian yang kedua, wattaqau. Syarat Allah memberikan kemuliaan, keberkahan kepada suatu wilayah, suatu penduduk, suatu negara adalah manakala wattaqau.
penduduk itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sejak SD kita sudah diajari. Takwa itu biasanya diartikan menjalankan apa yang menjadi perintah-perintahnya Allah, kemudian kita tinggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Qushairi pernah membreakdown takwa itu menjadi 4 golongan. Yang pertama sesuai hurufnya yaitu tak, diterjemahkan oleh beliau sebagai sifat tawadhu. Artinya apa? Orang yang beriman itu memiliki kerendahan hati, tidak sombong dalam kehidupannya, tidak adigang adigung adiguno sopo siro sopo ingsun kata pepatah Jawanya. Tetapi orang yang bertakwa adalah orang yang berprinsip seperti padi yang berisi. Semakin berisi, padi itu menunduk. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa, senantiasa dia merendahkan hatinya, dia mengambil sikap untuk tidak sombong. Kemudian yang kedua adalah qanaah. Apa itu qanaah? Apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya diterima dengan ridho. Maka Rasulullah pernah bersabda, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafa wa qanna'ahu Allahu bima ata. Sungguh telah beruntung orang-orang yang telah berislam. Kemudian yang kedua, yang dianugerahi rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang ketiga, wa qanna'ahu Allahu bima ata. Orang yang qanaah atas apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Insya Allah orang-orang yang qanaah hidupnya akan tenang, karena dia tidak pernah memiliki sikap iri, dengki kepada orang lain. Hidupnya akan terjaga dari sifat-sifat penyakit-penyakit hati. Yang ketiga adalah wira' atau wara', yaitu orang yang hati-hati dalam kehidupannya. Mbah-mbah kita selalu berpesan, sak bejo bejane wong kang lali, tetap isih bejo wong kang eling lan waspada. Itulah orang yang bertakwa. Dia selalu berpikir apapun yang masuk ke dalam dirinya selalu di screening, selalu difilter. Ini baik apa enggak bagi saya. Orang yang hati-hati dalam kehidupannya, insya Allah dia akan sampai kepada tujuan dengan selamat. Sebaliknya orang-orang yang sembrono, orang-orang yang tidak hati, dia akan terjerumus. Yang terakhir adalah yakin. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang penuh dengan keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga kita, masyarakat kita, bangsa dan negara kita dijadikan oleh Allah menjadi masyarakat yang penuh dengan keberkahan dengan sebab kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga terwujudlah tatanan kehidupan masyarakat yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah senantiasa memberikan pertolongan kepada kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa memberkahi kehidupan kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.